Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dan mengawali hari ini dengan renungan. Dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Sebentar kami tidak bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan melayakan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucapkan syukur dan mengalaskan doa ini. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, hari-hari ini kita akan membahas tentang karakteristik kasih. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-4 dan 5, di sana disebutkan sifat dari kasih yang sejati. Ada beberapa di sana. Nah, antara lain adalah kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Hari ini kita akan mulai dengan salah satu karakteristik kasih, yaitu kasih itu sabar. Dan rupanya, Bapak Ibu sekalian, sabar itu adalah sebuah tindakan nyata harusnya, dan sama sekali bukan perasaan. Saya akan mengawali dengan definisi dari sabar. Dikatakan kita bisa cari bersama-sama bahwa sabar adalah akhlak mulia dan sikap menahan diri untuk tabah dalam menghadapi musibah, kemudian tidak mengeluh, teguh dalam ketaatan kepada Tuhan, dan meninggalkan larangannya. Sabar juga sebagai kekuatan jiwa untuk meraih kedamaian, ketenangan, serta keridaannya. Yang lain juga dikatakan bahwa sabar itu bukan sifat yang pasif, melainkan kekuatan aktif yang menguatkan iman dan perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya katakan tadi bahwa sabar bukan sekedar perasaan, tetapi sabar adalah tindakan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang keempat dikatakan begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, sebuah terjemahan yang lain mengatakan begini dari Yakobus 1 ayat yang keempat. Karena kesabaran itu adalah perbuatan yang sempurna dan utuh dan tidak kurang dari sesuatu pun. Nah, kita akan bahas nih, karena kita akan membaca selanjutnya di dalam Mazmur pasal 40 ayat yang pertama, dalam Lukas 21 ayat yang ke-9. Di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang pertama, berikut ini kata Raja Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Perhatikan. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ayat ini menekankan penantian yang sabar dan aktif kepada Tuhan. Maksudnya apa? Kita meminta, kita menunggu, dan kemudian direspon dengan kasih karunia-Nya melalui pertolongan yang nyata dan persona. Mazmur 40 ayat yang kedua menyatakan, aku sangat menantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara sekalian, ayat ini mengisahkan kesabaran sang pemazmur, yaitu Raja Daud, ketika dia menantikan pertolongan Tuhan, dan kemudian bagaimana Tuhan menjawab seruannya, mengangkatnya dari lubang lumpur atau kebinasaan, dan menempatkan kakinya di atas bukit batu yang kokoh. Nah, artinya apa? Ayat ini menekankan penantian yang sabar, ya, bukan hanya perasaan, penantian yang sabar dan aktif kepada Tuhan, yang kemudian direspon dengan kasih karunia-Nya. Tuhan sangat bisa menyetujui doa kita hari ini, yang orang menyebutnya dengan mujizat,
atau menyetujuinya dengan mengabulkan doa kita pada waktu yang akan datang sesuai dengan waktu yang Dia tentukan. Kesabaran itu bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan yang nyata menantikan pertolongan Tuhan. Nah, ayat yang kedua yang saya sampaikan tadi, Lukas 21 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Puji Tuhan. Kasih bukan sekedar perasaan atau kata-kata. Tetapi kasih memerlukan tindakan nyata. Dan salah satunya adalah kesabaran dalam menghadapi berbagai macam situasi. Nah, saudara sekalian, kalau kita mengasihi Allah, maka tindakan nyata kita adalah mencakup kesabaran dalam menghadapi berbagai macam situasi. Jadi kasih kepada Allah ada buktinya. Nah, kita akan lihat pada contoh berikutnya. Orang-orang mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mengakui bahwa kekristenan dasarnya adalah kasih. Atau kasih adalah dasar dari kekristenan. Nah, saudara sekalian, ini perlu diimplementasikan. Yang pertama adalah kesabaran tadi. Nah, bagaimana caranya dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lakukan? Contoh, kepada anak kita. Kita mengasihi dia dengan kita sabar ketika harus membimbing dia dari merangkak, menuntun dia berjalan, mengajar dia melakukan sesuatu kebenaran dan kebaikan, mengantar dia sekolah. Itu kasih kita kepada anak kita. Kita akan dengan tekun mengikuti, melakukan, membimbing dia. Nah, bagaimana kepada orang tua? Orang tua kita sering kali punya ide yang berbeda karena beliau punya pengalaman dan kita mungkin punya pengetahuan yang lebih baru. Kalau kita mengasihi orang tua kita sabar. Kalau ada perbedaan pendapat, bukan kita bentak-bentak, tetapi dengan kasih, dengan kesabaran, yuk kita diskusi, kita ngobrol, kita sampaikan apa yang mestinya dilakukan, supaya kemudian kasih kita kepada orang tua kita nyata melalui tindakan kita. Implementasi kasih yang berupa kesabaran juga seyogianya kita lakukan ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bertindak memiliki posisi sebagai pimpinan. Kadang-kadang mungkin ada anak buah kita yang kacau lah pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan. Apa kemudian kita akan main lakukan sesuatu yang frontal? Nggak perlu. Tetapi kasih kita dengan sabar kita beritahu. Seyogianya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi kalau sudah dikasih tahu, kemudian dia masih melakukan ketidakbenaran, maka saya ingin mengatakan, kasih itu adalah membiarkan dia pergi dan mencari tempat pekerjaan yang lebih cocok buat dia. Berikutnya, kalau kita di kantor punya seorang pemimpin atau banyak pemimpin, kalau kita mengasihi dia, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lakukan diskusi dengan beliau, tidak asal, saya nggak setuju Bapak begini, Ibu begini, lalu kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Melainkan, mari, kalau perlu kita sampaikan swot, ini loh Bapak Ibu, analisanya seperti ini, sampaikanlah dengan data. Itu bukti kasih kita kepada beliau-beliau dengan cara bertindak dengan sabar. Dan yang terakhir kepada Tuhan. Seringkali manusia kepinginnya, ketika aku berdoa, maka sekarang aku ingin dijawab. Tuhan, kenapa masalahku begitu besar? Tuhan, kenapa masalahku begitu berat? Kita nggak sabar. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita nggak sabar dengan rencananya Tuhan. Dan tentu itu tidak benar. Ya kan? Dan kalimat yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada Bapak Ibu Saudara adalah, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya ketemu dengan masalah yang besar, perhatikan, Tuhan tidak sedang benar-benar menenggelamkan kita. Tetapi sesungguhnya, dia sedang mengajari kita untuk kita punya nafas yang lebih panjang. Kita punya kekuatan yang lebih untuk kita menghadapi sesuatu menurut versinya Tuhan. Atau yang kedua, itu adalah kesempatan dari Tuhan. Karena ternyata kita harus memperbesar kapasitas kita, memperbaiki diri kita melalui belajar kepada siapapun, buku, kursus, training, atau melalui orang-orang di sekitar kita. Lalu kemudian kasih itu kita nyatakan bahwa aku akan dengan sabar menantikan selesainya masalah dengan pertolongan Tuhan dan upaya yang tidak kenal lelah. Kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pada hari ini. Ajari kami menunjukkan, mengaplikasikan sikap kesabaran dimanapun kami berada sebagai bentuk kasih kami kepada anak kami, kepada orang tua kami, kepada anak buah kami, kepada pimpinan kami, kepada sesama kami, dan juga kepada Tuhan. Dengan kami berlaku sabar sebagai bentuk kasih kami kepada Allah. Dan biarkanlah Tuhan, perilaku ini boleh menjadi berkat dimanapun kami berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Jadikan hari ini hari di mana kita menyaksikan kasih Allah melalui kesabaran kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.